Pagi selalu datang tanpa peduli siapa yang lelah dan siapa yang masih ingin bersembunyi dari hidupnya. Sahrul mengikat kembali tali sepatu kerjanya yang sudah tipis, lalu mengangkat tas paket ke punggungnya. Beratnya biasa saja, yang tidak biasa adalah tatapan orang-orang setiap kali ia lewat, campuran kasihan dan ejekan yang sudah ia hafal di luar kepala. Di pangkalan motor, beberapa tukang ojek tertawa saat melihat tubuhnya yang kekar terbungkus jaket kurir lusuh. Badan doang gede, kerjaannya nganter kardus, salah satu dari mereka bersuara keras. Sahrul hanya mengangguk sopan, tidak membalas, tidak tersinggung, seolah kata-kata itu lewat begitu saja, padahal semuanya ia simpan rapi di tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Ia memulai rute pertamanya ke daerah pinggiran kota, wilayah yang jarang disentuh aparat dan lebih sering diatur oleh orang-orang dengan tato murahan dan senyum palsu. Jalanan sempit, rumah-rumah berdempetan, bau sampah dan rokok bercampur di udara. Sahrul tetap melaju pelan, tangannya stabil di setang motor. Di sebuah gang sempit, dua pria menghadangnya. Kaos hitam, rantai leher besar, mata merah kurang tidur. "Parkir dulu, Bang," kata salah satunya sambil menepuk tas paket. Nada suaranya bukan minta izin. Itu perintah. Sahrul menurunkan standar motor tanpa protes. "Uang rokok," kata yang lain sambil menyeringai. Sahrul merogoh dompetnya, mengeluarkan selembar kecil. Ia menyerahkannya tanpa perlawanan. Mereka tertawa, gede tapi penakut, ejeknya. Sahrul hanya menunduk, menyembunyikan kilatan dingin di matanya. Salah satu dari mereka mendorong dadanya keras, sengaja menguji. Tubuh Sahrul bergeser setengah langkah, tapi kakinya tetap menapak sempurna. Tidak goyah, tidak refleks menyerang. Ia tahu betul, reaksi kecil saja bisa membuka pintu yang selama ini ia kunci mati. "Udah, jalan," kata mereka akhirnya, bosan karena tak mendapat perlawanan. Sahrul mengangguk lagi. Ia naik ke motor, menyalakan mesin, dan melaju pergi seperti pria kalah yang baru saja dipermalukan. Tapi di balik helmnya, rahangnya mengeras, dan napasnya tetap terukur, 4 hitungan masuk, 4 keluar. Beberapa meter dari gang itu, tangannya refleks menyentuh pergelangan kiri, tempat bekas luka lama tersembunyi di balik jaket. Luka yang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Luka yang selalu mengingatkannya kenapa ia memilih hidup sederhana dan diam. Sahrul berhenti di lampu merah. Pantulan wajahnya terlihat samar di kaca spion, mata datar, tanpa emosi. Orang lain melihat itu sebagai kosong. Ia tahu itu adalah kontrol. Kontrol yang dulu menyelamatkannya, dan suatu hari nanti bisa menghancurkan banyak orang. Lampu hijau menyala. Sahrul melaju lagi, tak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa rute berikutnya akan membawanya kembali ke tempat yang seharusnya sudah mati dalam hidupnya. Dan saat itu tiba, semua yang menganggapnya cupu akan mengerti satu hal, ia bukan orang lemah, ia hanya sedang menahan diri. Sore turun pelan saat Sahrul berhenti di gudang distribusi terakhir sebelum malam. Lampu neon berpendar pucat, membuat bayangan orang-orang tampak lebih panjang dari tubuh aslinya. Ia menerima satu paket tambahan dari petugas gudang tanpa banyak bicara. Kardusnya kecil, tapi saat masuk ke tas, beratnya terasa salah. Di label pengiriman, tidak ada nama pengirim yang jelas. Hanya simbol hitam sederhana, lingkaran terpotong garis miring. Jantung Sahrul berdetak sekali lebih keras. Simbol itu bukan milik perusahaan manapun. Itu tanda lama, tanda yang seharusnya tidak pernah muncul lagi di hidupnya. Tangannya sempat ragu di setang motor. Bukan karena takut, tapi karena ingatan yang tiba-tiba bangun dari tidur panjang. Bau ruang bawah tanah, suara perintah tanpa wajah, dan latihan yang mengajarkan satu hal, jangan bertanya, jangan ragu. Ia menarik napas, lalu menyalakan mesin. Di tengah jalan, motor menghantam lubang kecil. Tas paketnya terguncang. Resleting terbuka sedikit, cukup untuk membuat satu sudut isi paket terlihat. Bukan barang elektronik, bukan dokumen. Kilau logam dingin menyentuh cahaya lampu jalan. Sahrul menepi seketika. Ia membuka tas dengan hati-hati. Di dalam kardus, terbungkus kain hitam, ada benda yang ia kenal lebih baik dari namanya sendiri. Bukan senjata utuh, hanya bagian. Tapi cukup untuk memastikan satu hal, ini bukan pengiriman biasa. Ini panggilan. Sahrul menutup tas kembali. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ragu, tapi karena tubuhnya mulai mengingat sesuatu yang selama ini ia paksa lupa. Otot-ototnya menegang alami,
seperti mesin lama yang baru saja dinyalakan setelah bertahun-tahun mati. Alamat tujuan tertera jelas, kawasan industri lama, bangunan kosong yang seharusnya sudah disegel. Tempat itu tidak asing. Sudut rahangnya mengeras. Ia pernah berdiri di sana dulu, bukan sebagai kurir, tapi sebagai orang yang masuk tanpa nama dan keluar tanpa jejak. Ponselnya bergetar, nomor tak dikenal. Ia biarkan berdering sampai mati. Getaran kedua datang, lebih singkat. Pesan masuk hanya berisi satu kalimat. Kalau kamu baca ini, berarti kamu masih hidup. Sahrul berhenti di pinggir jalan, menatap layar ponsel tanpa ekspresi. Hujan mulai turun lagi, lebih deras. Kota seperti ikut menutup mulut, berpura-pura tidak tahu apa yang sedang bangkit malam itu. Ia menyimpan ponsel, memutar arah setan sedikit. Rute ini tidak ada di jadwal, tidak ada di sistem, tapi Sahrul tahu, sekali ia mengantar paket ini, hidup sederhananya selesai. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak mencoba lari. Ia melaju ke arah gelap dengan sadar. Malam menelan kawasan industri lama tanpa sisa. Bangunan-bangunan kosong berdiri seperti bangkai raksasa, berkarat dan dilupakan. Sahrul mematikan motor jauh sebelum lokasi tujuan, lalu menuntunnya pelan agar suara mesin tidak memantul di dinding beton. Hujan menipis, menyisakan bau tanah basah dan besi tua. Dari kejauhan, satu gedung masih hidup. Lampu redup menyala di beberapa jendela, dijaga dua pria bersenjata di pintu depan. Asap rokok mereka naik malas ke udara. Tawa pendek terdengar, tawa orang yang merasa aman karena yakin tidak ada yang cukup bodoh untuk menyerang mereka. Sahrul berhenti di balik kontainer tua. Ia berdiri diam cukup lama, mengamati pola gerak penjaga, arah kamera, jeda waktu antara satu putaran dan berikutnya. Tidak ada catatan, tidak ada alat canggih. Semua ia simpan di kepala, seperti dulu. Tas paket ia letakkan di tanah. Resleting dibuka perlahan. Kain hitam terlipat rapi. Benda logam itu ia pegang sebentar, bukan dengan emosi, tapi dengan rasa hormat dingin. Seperti menyapa teman lama yang sama-sama sudah terlalu banyak melihat kematian. Sahrul tidak langsung masuk dari depan. Ia bergerak ke sisi gedung, memanjat pipa berkarat tanpa suara. Tangannya kuat, langkahnya efisien. Dari jendela samping lantai 2, ia melihat isi markas, meja kartu, botol minuman, senjata bersandar sembarangan. Disiplin mereka buruk. Kesalahan pertama, ia masuk lewat jendela tanpa memecahkan kaca, engsel lama memberi jalan. Kakinya mendarat lembut di lantai. Musik dari bawah menutupi suara apapun. Seorang pria duduk membelakangi jendela, sibuk menghitung uang. Sahrul mendekat tanpa niat memberi peringatan. Satu gerakan. Cepat, senyap, tubuh itu melorot ke lantai tanpa sempat bersuara. Sahrul menahan napas sejenak, mendengarkan. Tidak ada yang curiga. Ia menutup mata korban, lalu berdiri lagi, tanpa ekspresi, tanpa kemenangan. Di lorong sempit, dua orang berjalan berlawanan arah. Sahrul menempel di dinding, membiarkan mereka lewat. Jaraknya hanya sejengkal. Salah satu dari mereka bersin kecil. Sahrul tidak bergerak. Kesabaran adalah senjata yang paling sering menyelamatkannya. Tangga menuju lantai bawah terlihat. Dari sana, suara tawa lebih keras, denting botol, dan teriakan kasar. Markas ini penuh, lebih dari yang ia perkirakan. Ia berhenti sejenak di anak tangga teratas. Rahangnya mengeras. Tidak ada jalan mundur sekarang. Sahrul melangkah turun satu anak tangga. Lalu satu lagi. Di dalam dadanya, mesin lama benar-benar menyala. Malam ini tidak ada saksi, tidak ada nama, tidak ada cerita resmi. Yang ada hanya satu kebenaran sederhana, markas ini berdiri di atas dosa lama, dan ia datang untuk menagihnya. Anak tangga terakhir berderit pelan di bawah sepatu Sahrul. Musik keras dari ruang utama menelan suara itu mentah-mentah. Di depannya, ruangan besar terbuka, lampu kuning redup, meja-meja berantakan, dan belasan pria yang merasa dunia sedang memihak mereka. Tidak satu pun menoleh ke arah bayangan di sudut tangga. Sahrul bergerak duluan, bukan karena emosi, tapi karena waktu. Ia mendekat ke pria terdekat yang sedang menuang minuman, lalu menghentikan geraknya dalam satu hentakan cepat. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Tubuh itu jatuh pelan, seolah tertidur di lantai kotor. 1 detik, 2 detik, belum ada yang sadar. Sahrul sudah berpindah posisi, memanfaatkan meja sebagai penutup. Matanya menyapu ruangan, menghitung senjata, jarak, sudut mati.
Ini bukan perkelahian, ini pembersihan. Pria kedua menyadari sesuatu yang salah saat kakinya tersandung tubuh di lantai. Ia menoleh, mulutnya membuka, tapi suara tidak sempat keluar. Sahrul sudah berada di belakangnya. Satu gerakan singkat, lantai bertambah berat. Baru pada korban ketiga, kepanikan muncul. Botol jatuh dan pecah. Musik berhenti mendadak. Seseorang berteriak, "Ada orang!" Teriakan itu datang terlambat. Ruangan berubah kacau. Kursi terbalik, senjata diraih terburu-buru. Tapi panik membuat tangan gemetar dan langkah ceroboh. Sahrul bergerak di antara mereka seperti bayangan, muncul, menghilang, muncul lagi di tempat yang salah. Salah satu dari mereka mencoba menembak. Pelurunya menghantam dinding. Sahrul sudah berada terlalu dekat. Benturan keras terdengar, senjata terlepas, tubuh terhempas ke meja. Jeritan pendek terpotong oleh suara tulang bertemu benda keras. Darah mulai mengotori lantai. Bau besi memenuhi ruangan. Sahrul tidak berhenti. Setiap detik yang ia beri adalah kesempatan bagi mereka untuk berkumpul. Ia memilih untuk tidak memberi napas. Beberapa dari mereka mencoba lari ke lorong belakang. Kesalahan fatal. Lorong itu sempit, lampunya mati separuh. Sahrul menyusul tanpa suara, memanfaatkan gelap seperti teman lama. Satu persatu, langkah kaki berhenti. Saat ruangan utama kembali sunyi, Sahrul berdiri di tengah kekacauan. Napasnya tetap teratur, tangannya basah, jaketnya ternodai. Ini baru permulaan, dan markas ini akhirnya mengerti, mereka bukan diserang. Mereka sedang diburu. Teriakan akhirnya menjalar ke seluruh gedung. Bukan teriakan marah, tapi suara pecah dari tenggorokan orang-orang yang baru sadar mereka tidak lagi menguasai keadaan. Sahrul berdiri di balik pilar beton, mendengar langkah kaki berlarian tanpa arah. Mereka bukan sedang bertahan, mereka mencari jalan hidup. Seorang pria dengan radio komunikasi berteriak panik memanggil bantuan. Suaranya gemetar, kalimatnya terpotong-potong. Tidak ada jawaban. Saluran sudah mati, atau sengaja dimatikan. Mata pria itu melebar, dan di saat itulah Sahrul muncul dari sampingnya, terlalu dekat untuk bereaksi. Berita menyebar cepat di antara mereka. Bukan polisi, bukan geng, sendirian, tapi gila. Bisikan-bisikan itu lebih mematikan dari senjata. Ketakutan mulai menggerogoti keberanian yang selama ini cuma bergantung pada jumlah dan senjata. Beberapa mencoba berkumpul di ruang tengah, membuat formasi seadanya. Tangan mereka gemetar, jari terlalu cepat menarik pelatuk. Sahrul tidak menyerang langsung. Ia menunggu. Ketakutan membuat mereka salah langkah, dan kesalahan adalah celah terbaik. Satu tembakan salah sasaran mengenai lampu. Ruangan jatuh ke gelap, jeritan pecah. Dalam kegelapan itu, Sahrul bergerak lebih bebas. Ia tidak membutuhkan cahaya. Ia menghafal ruangan ini sejak menit pertama. Benturan terdengar dari sudut gelap. Lalu suara tubuh jatuh. Lalu sunyi. Seseorang mencoba menyalakan senter, tapi tangan yang memegangnya bergetar hebat. Cahaya itu justru memperlihatkan wajah-wajah pucat, orang-orang yang sadar mereka sedang menunggu giliran. Dia cuma satu orang, teriak seseorang, lebih sebagai upaya meyakinkan diri sendiri. Jawaban datang dari arah gelap, dingin dan singkat. Iya, satu kata itu membuat beberapa dari mereka mundur tanpa sadar. Lorong-lorong dipenuhi suara langkah tergesa. Beberapa mencoba kabur lewat pintu belakang. Mereka tidak tahu Sahrul sudah memotong jalur itu sejak awal. Setiap pintu yang dibuka, setiap sudut yang dilewati, berujung pada keheningan baru. Di ruang utama, hanya tersisa sedikit orang. Senjata mereka masih ada, tapi nyali sudah habis. Mereka menatap sekitar seperti hewan terpojok. Tidak ada perintah, tidak ada pemimpin. Struktur runtuh dalam hitungan menit. Sahrul melangkah keluar dari bayangan, berdiri tegak di hadapan mereka. Wajahnya tenang, hampir lelah. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya kepastian. Malam itu, mereka akhirnya paham satu hal yang terlambat, mereka tidak salah langkah, mereka salah menilai orang. Di sela keheningan markas yang mulai kosong, Sahrul berhenti sejenak. Bukan untuk beristirahat, tapi karena satu suara di kepalanya kembali hidup. Suara itu tidak berteriak, ia berbisik pelan, tenang, seperti perintah lama yang dulu tidak pernah memberi pilihan. Dulu, ia tidak bernama Sahrul. Nama hanyalah alat, sama seperti wajah. Ia adalah bagian dari program yang tidak tercatat, dilatih di tempat yang tidak ada di peta. Tubuhnya dibentuk untuk bertahan,
pikirannya diasah untuk memutuskan cepat, siapa hidup, siapa tidak. Ia ingat latihan pertama, berdiri semalaman di hujan, tanpa bergerak, tanpa suara. Yang gagal berdiri, tidak dipanggil lagi keesokan harinya. Tidak ada penjelasan, tidak ada perpisahan. Dari situlah ia belajar satu hal, kehilangan tidak perlu ditangisi. Markas-markas seperti ini bukan hal baru baginya. Dulu ia masuk dengan tim, keluar dengan laporan singkat. Tidak ada wajah musuh yang ia ingat. Tidak ada kebanggaan, hanya pekerjaan yang selesai. Sampai satu malam, perintah datang dengan alamat yang terlalu familiar. Alamat itu adalah rumah. Bukan target resmi, bukan musuh bersenjata, hanya orang-orang yang tahu terlalu banyak. Saat itulah Sahrul, atau siapapun dia dulu, menolak. Untuk pertama kalinya, ia berkata tidak. Dan, tidak, adalah kata yang mahal harganya. Ia melarikan diri malam itu juga. Tidak membawa apa-apa selain tubuh dan ingatan. Sistem yang membesarkannya memburu tanpa suara. Beberapa dari mereka ia jatuhkan. Beberapa ia biarkan hidup, cukup untuk mengirim pesan bahwa ia tidak ingin perang. Ia mengubur diri dalam hidup sederhana. Mengganti nama, mengganti wajah dengan ekspresi kosong. Menjadi kang paket adalah pilihan yang aman, selalu bergerak, selalu dianggap tidak penting. Dunia tidak pernah menatap lama orang seperti itu. Tapi simbol di paket itu membuktikan satu hal, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk mengetuk. Dan malam ini, ketukan itu berubah jadi tendangan keras. Sahrul membuka mata, kenangan mengendap, lalu mengeras jadi tekad. Ia tidak marah pada orang-orang di markas ini. Mereka hanyalah perpanjangan tangan dari sistem yang sama, sistem yang sekarang menariknya kembali. Ia berdiri lagi, meluruskan jaket kurirnya yang penuh noda. Suara langkah kaki terdengar dari lorong depan, sisa-sisa kekacauan yang belum selesai. Sahrul melangkah maju dengan wajah tenang. Jika masa lalu ingin selesai, maka malam ini ia akan menguburnya untuk selamanya. Pintu besi di ujung lorong terbuka perlahan, disertai suara engsel berat yang jarang dipakai. Dari baliknya muncul seorang pria parubaya dengan jas gelap rapi, duduk santai di kursi besar seolah markasnya tidak sedang runtuh. Dialah bos mafia itu, mata tajam, senyum tipis, dan ketenangan orang yang terbiasa memerintah kematian. Sendirian, tanyanya pelan, hampir seperti bercanda. Sahrul berdiri beberapa langkah darinya, tubuh tegak, tangan kosong. Iya, jawabnya singkat, nada suaranya datar, tanpa tantangan, tanpa takut. Bos itu tertawa kecil, tawa pendek yang cepat mati. Ia melihat jaket kurir penuh noda, tas paket tergeletak di lantai. Kang Paket, katanya, kota ini memang makin aneh. Namun matanya tak pernah lepas dari mata Sahrul, dan di sanalah senyum itu mulai retak. Aku tahu simbol di paket itu, lanjut bos mafia. Itu bukan urusan orang biasa. Sahrul tidak membalas. Keheningannya seperti tekanan tambahan di ruangan sempit itu. Bos itu sadar, ini bukan interogasi. Ini pengakuan sepihak. Siapa yang kirim kamu? Bukan siapa, jawab Sahrul akhirnya. Apa? Satu kata itu membuat alis bos terangkat. Ia mulai memahami bahwa yang berdiri di depannya bukan sekadar orang yang balas dendam, tapi sisa dari sesuatu yang seharusnya sudah mati. Bos mafia menggeser tangannya pelan ke bawah meja, ke arah senjata tersembunyi. Gerakannya halus, terlatih. Ia masih percaya bisa mengendalikan situasi. Sahrul melihatnya, dan membiarkannya. Dengar, kata bos itu, nada suaranya berubah serius. Kita bisa bicara, orang sepertimu pasti tahu, semua ini soal bisnis. Sahrul melangkah satu langkah lebih dekat. Dulu juga dibilang begitu, katanya pelan. Tangan bos mafia bergerak cepat. Terlalu cepat untuk orang biasa. Tapi tidak cukup cepat untuk Sahrul. Benturan singkat memecah jarak, senjata terlempar, kursi terguling. Keheningan berubah jadi kekacauan terkontrol. Mereka berdiri berhadapan, napas berat memenuhi ruangan. Bos mafia tidak lagi tersenyum. Wajahnya kini memperlihatkan sesuatu yang jarang ia rasakan, ragu. Ia menatap Sahrul seperti menatap kesalahan yang terlalu lama dibiarkan hidup. Sahrul mengencangkan rahangnya. Tidak ada kata-kata lagi. Tidak perlu. Semua yang harus dibuktikan akan terjadi dengan tubuh, bukan suara. Malam ini, bukan hanya markas yang akan runtuh, sebuah kekuasaan akan berakhir. Benturan pertama datang tanpa aba-aba. Bos mafia itu menyerang lebih dulu, mengandalkan pengalaman jalanan dan naluri bertahan hidup.
Tinju menghantam udara kosong, Sahrul sudah bergerak setengah langkah ke samping, memotong sudut serangan dengan presisi dingin. Serangan balasan datang singkat dan padat. Bukan pukulan liar, tapi hentakan terarah ke titik lemah. Bos mafia terhuyung, napasnya terpotong sesaat. Matanya melebar, ia baru sadar, pria di depannya tidak bertarung untuk menang, tapi untuk mengakhiri. Mereka saling mengunci jarak dekat. Meja pecah terdorong tubuh mereka. Kursi terlempar. Setiap benturan menghasilkan suara tumpul yang menggema di ruangan sempit. Sahrul tidak terburu-buru. Ia membaca napas lawan, ritme langkah, sisa tenaga. Bos mafia mencoba trik lama, serangan kotor, sikut ke arah wajah, lutut ke perut. Sahrul menerimanya tanpa ekspresi, memutar tubuh, lalu membalas dengan tekanan cepat yang membuat lawannya tersungkur ke dinding. Retakan terdengar, entah dari dinding, entah dari tulang. "Berhenti!" teriak bos itu, terengah. Sahrul tidak menjawab, kata-kata sudah tidak berlaku di sini. Ia melangkah maju, bayangannya menelan lawan yang kini mulai menyadari akhir. Upaya terakhir datang dari bawah meja, pisau kecil, refleks putus asa. Sahrul menangkap pergelangan tangan itu, memutar, dan menghentikannya dengan gerakan singkat. Pisau jatuh berdenting di lantai. Pergelangan itu tidak lagi berguna. Bos mafia jatuh berlutut, nafasnya berat, wajahnya basah oleh keringat dan darah. Keangkuhan yang selama ini melindunginya runtuh, digantikan ketakutan telanjang. Ia menatap Sahrul bukan sebagai musuh, tapi sebagai konsekuensi. "Kamu tahu berapa banyak orang yang akan datang setelahku?" gumamnya. Sahrul menunduk sedikit, tatapannya datar. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Makanya harus selesai sekarang." Sahrul menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Gerakan terakhir datang cepat, nyaris tanpa suara. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya keputusan yang dieksekusi. Ruangan kembali sunyi. Sahrul berdiri sendiri di antara puing dan sisa kekuasaan yang runtuh. Jaket kurirnya koyak, tangannya gemetar tipis, bukan karena ragu, tapi karena tubuhnya tahu, bagian terberat sudah lewat, tapi belum selesai sepenuhnya. Sahrul berdiri beberapa detik lebih lama di ruangan itu, memastikan tidak ada napas lain selain miliknya. Keheningan terasa berat, seperti debu yang mengendap setelah ledakan. Ia memejamkan mata sejenak, bukan untuk berdoa, tapi untuk menutup pintu di kepalanya yang baru saja terbuka lebar. Dari lorong, suara api mulai menjalar. Kabel terbakar, percikan kecil menjilat dinding. Kekacauan yang tadi dibuatnya kini berubah menjadi jam pasir. Waktu menyusut cepat. Sahrul berbalik tanpa tergesa, mengambil tas kecil yang ia simpan sejak awal, satu-satunya barang yang ia bawa masuk dengan rencana. Ia melangkah melewati ruangan-ruangan yang kini kosong. Meja terbalik, botol pecah, jejak langkah yang tidak akan pernah diceritakan. Setiap sudut terasa seperti halaman buku yang ia tutup paksa. Tidak ada rasa puas, hanya selesai. Di tangga belakang, panas mulai terasa di kulit. Asap menebal. Sahrul menurunkan kerah jaketnya, menahan napas dengan ritme yang sama seperti dulu. Ia tahu persis berapa lama paru-parunya bisa bertahan. Tubuhnya bergerak seperti mengingat jalan pulang. Pintu darurat terbuka ke udara malam. Hujan kembali turun, memadamkan bara kecil di bahunya. Sahrul melangkah keluar tepat saat sirene jauh mulai terdengar, terlambat, seperti biasa. Kota selalu datang setelah semuanya selesai. Ia berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang berkedip. Dari kejauhan, api memantul di dinding gedung, menari tanpa peduli siapa yang menang atau kalah. Sahrul mengamati tanpa emosi, seolah menonton sesuatu yang tidak lagi ada hubungannya dengan dirinya. Tas kecil itu ia periksa cepat. Isinya utuh. Tidak ada yang tertinggal. Ia memastikan satu hal penting, tidak ada jejak yang mengarah kembali ke hidup sederhananya. Tidak ada alamat. Tidak ada nama. Ia selalu teliti dalam urusan menghilang. Sirene semakin dekat. Sahrul berbalik arah, menyusuri gang sempit yang sudah ia tandai sejak awal. Langkahnya tenang, tidak berlari. Orang yang berlari biasanya punya alasan untuk dikejar. Ia tidak. Di sudut terakhir sebelum keluar kawasan, ia menoleh sekali. Api kini lebih besar, melahap sisa-sisa markas yang berdiri di atas keserakahan. Sahrul menghela napas pelan. Bukan lega, lebih seperti menutup buku yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Ia menyatu dengan gelap, menghilang sebelum kota sempat bertanya. Malam itu, yang tersisa hanyalah cerita setengah matang dan puing-puing yang tidak bisa menjawab apapun.
Sahrul sudah pergi, dan masa lalu ikut terbakar bersamanya. Pagi datang seperti biasa, matahari naik tanpa tahu apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Sahrul bangun di kamar kontrakan sempitnya, suara ayam dan motor lewat bercampur. Jadi alarm alami, tubuhnya pegal, beberapa luka baru tertutup plester. Ia duduk sebentar di tepi kasur, memastikan napasnya stabil. Hidup masih berjalan, ia mengenakan jaket kurir yang sama, sudah dicuci, noda gelap tersisa samar. Tas paket kembali di punggungnya. Tidak ada yang berubah, dan itu yang ia inginkan. Dunia terlalu sibuk untuk mengingat orang-orang yang tidak menuntut perhatian. Di pangkalan, obrolan pagi ramai. Berita kebakaran markas mafia sudah menyebar. Katanya perang antar geng, katanya salah satu bosnya tewas. Sahrul mendengarkan sambil mengikat helm. Tidak ikut nimbrung, tidak menyangkal, cerita selalu mencari jalannya sendiri. Salah satu dari mereka melirik tubuh kekarnya. "Bang, kalau badan gede gitu enak ya, kerja kasar," celetuknya sambil tertawa. Sahrul tersenyum tipis, senyum orang yang setuju setengah hati. Ia tidak keberatan diremehkan, itu harga yang murah untuk ketenangan. Motor melaju menyusuri jalan kota. Lampu merah, klakson, debu, semuanya terasa jauh lebih ringan. Tidak ada suara sirene di kepalanya lagi. Tidak ada perintah, hanya alamat, nama penerima, dan waktu pengantaran. Di sebuah gang kecil, seorang anak kecil berlari mengejar motornya. Paket hampir jatuh. Sahrul berhenti, menurunkan standar, membantu anak itu berdiri. Tangannya besar, gerakannya lembut. Anak itu tersenyum, mengucap terima kasih, lalu pergi. Sahrul menatap punggung anak itu sebentar. Dulu, ia juga pernah berada di usia itu, sebelum dunia memilihkannya jalan gelap. Ia menarik napas, lalu menghembuskannya perlahan. Jalan yang ia pilih sekarang mungkin sederhana, tapi itu pilihannya sendiri. Paket terakhir hari itu ia serahkan ke seorang wanita tua. Tidak ada drama, tidak ada kejutan, hanya tanda tangan kecil dan ucapan terima kasih. Sahrul mengangguk, berbalik, dan pergi sebelum percakapan berlanjut. Sore turun, kota kembali sibuk. Tidak ada yang tahu bahwa orang yang barusan lewat membawa tas paket adalah orang yang semalam mengakhiri satu kekuasaan. Tidak ada yang perlu tahu. Monster sejati tidak butuh saksi. Sahrul melaju pulang saat langit menggelap. Di kaca spion, wajahnya terlihat biasa, tenang, datar. Ia adalah Kang Paket, orang cupu, pria yang tidak penting, dan justru di sanalah kekuatannya tinggal. Karena selama dunia meremehkan, ia bebas hidup tanpa diburu, dan tanpa harus menjadi monster lagi. Mereka pikir dia cuma Kang Paket. Dipalak, dihina, dianggap cupu. Tapi satu malam, satu paket salah alamat. Membuat satu markas mafia lenyap. Tanpa bantuan, tanpa nama. Kalau kamu kira orang pendiam itu lemah, tunggu sampai dia berhenti menahan diri. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.